Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trapo atau yang biasa disebut transformator. Ini kebetulan lagi ada yang melaksanakan PKL di industri dari SMK, jurusan dari Elektronika Industri. Pak, saya mau tanya Pak, komponen yang terdapat di dalam trafo ini apa aja ya Pak? Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat ini ada trapo yang istilahnya sudah sebagian besar dikelupas atau dikuliti. Ini kebetulan traponya trapo X pakai. Ini trapo yang akan dimodifikasi menjadi rangkaian power supply untuk lampu sorot. Ini bentuk dari traponya. Ini secara kapasitas kurang lebih 10 amperan lebih lah, 10 ampere. Ini di trapo ini terdiri dari ada lilitan primer. Lilitan primer ini kita bisa lihat diameter kawatnya atau matampangnya lebih kecil. Nah, yang ini adalah lilitan sekunder, secara diameter atau penampang lebih besar. Terus dari segi jumlah lilit, ini yang primer ini lebih banyak daripada sekunder. Ini karena kebetulan trapo step down. Jadi trapo step down itu berfungsi untuk menurunkan tegangan dari sumber satu fasa 220 volt menjadi tegangan 12 volt. Nah, komponen-komponen pembentuk dari trapo ini terdiri dari inti. Inti ini terbuat dari bahan ferromagnetik atau mungkin yang lebih kita kenal dari bahan besi. Ini kalau kita bedah bentuknya seperti huruf E dan I yang dikombinasi sedemikian rupa sehingga secara fisik bentuknya jadi seperti ini. Nah, untuk komponen-komponennya seperti tadi dijelaskan terdiri dari lilitan primer, lilitan sekunder, terus juga ada inti trapo, terus juga ada buat penempatan lilitan. Ini namanya koker nih. Koker ini buat penempatan lilitan supaya lilitannya menjadi rapi. Nah, untuk cara kerjanya dari trapo itu sendiri, dia pada dasarnya bekerja berdasarkan perubahan garis gaya listrik yang menginduksi secara elektromagnetik. Apabila sumbernya kita hubungkan ke rangkaian trapo ini, sumbernya 220 volt, masuk tegangan AC ke lilitan primer. Dia karena ada perubahan garis gaya listrik, karena listrik AC itu kan berbentuk sinusoida, sehingga akan mengalir medan elektromagnetik atau kemagnetan di inti besi atau mungkin ada yang inti perit. Ini tergantung kebutuhan, karena kebetulan ini pakai inti besi. Terus dari lilitan primer akan mentransformasi garis gaya listrik secara elektromagnetik ke lilitan sekunder. Nah, karena perbedaan jumlah lilitan, di mana jumlah lilitan primer lebih banyak dibandingkan dengan lilitan sekunder, maka trapo ini berfungsi sebagai penurun tegangan, ataupun sebaliknya, jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit dan sekundernya lebih banyak, dia akan berfungsi sebagai penaik tegangan. Kebetulan yang ada di industri ini yang kita pakai trapo yang berjenis penurun tegangan. Untuk trapo-trapo yang penaik tegangan biasanya untuk keperluan khusus. Mungkin sebagai contoh, untuk trapo yang bersifat untuk penaik tegangan bisa kita lihat misalnya di coil sepeda motor atau ignitor, pokoknya yang bersifat untuk menaikkan tegangan. Ataupun mungkin kalau di elektronika itu, kalau pernah lihat di playback TV itu ada trapo penaik tegangan. Dia dari tegangannya sekian menjadi ribuan volt, seperti itu secara fungsinya. Dan juga komponen-komponen pembentuk dari trapo tersebut.
Untuk trapo itu sendiri tegangan outputnya bisa macam-macam. Sebagai contoh ini inputnya 100, bisa 110, bisa 115, atau mungkin kurang lebih 125, 220 dan 240. Ini untuk tegangan input. Untuk outputnya ini ada yang 18 volt, ada yang 24 volt, ada yang 32. Ini ada CT-nya juga. CT itu center tap atau sebagai nolnya dari trapo. Sebagai bukti trapo itu penurun tegangan, mari kita lihat. Ini sumbernya 217 volt AC sumbernya. Ini input yang masuk ke trapo. Ini bisa lihat di layar 217,8 volt AC untuk inputnya. Dan ini tegangan outputnya. Ini tegangan outputnya kurang lebih 17 volt. Ini karena belum ada pembebanan. Ini masih beban kosong. Ini outputnya 15 volt AC. Ini bukti bahwa trapo itu yang kita gunakan adalah trapo sebagai penurun tegangan, di mana inputnya yang kita ukur tadi adalah 217 volt, outputnya 15,38 volt AC. Nah, ini sebagai bukti bahwa trapo ini mentransformasi daya input secara tidak langsung karena melalui induksi elektromagnetik, melalui perubahan garis gaya listrik dari 220 menjadi 15 volt. Nah, di sini trapo penurun tegangan ini secara tidak langsung sebenarnya sih sebagai transducer, karena dia mengubah suatu energi ke energi lain. Namun di sini tidak ada hubungan langsung antara primer dan sekunder, tidak ada hubungan langsung. Di sini yang menginduksi adalah istilahnya elektromagnetik atau kelistrikan dari perubahan garis gaya listrik atau flux magnet yang mengalir di dalam inti besi dari trapo tersebut. Nah, inti dari trapo ini harus dibuat sedemikian rupa, harus rapat dipasangnya juga supaya rugi-rugi inti atau eddy current yang ditimbulkan semakin kecil, karena di sini akan timbul rugi-rugi panas sebagai akibat dari perubahan flux magnet yang mengalir dari inti tersebut. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, trapo dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan material yang ferromagnetik dan juga pemasangan yang sangat rapat. Mungkin untuk bahan inti perit juga bisa digunakan, tapi untuk biasanya yang inti perit digunakan untuk trapo-trapo switching. Mungkin pada rangkaian power supply UPS komputer atau power supply komputer bisa terlihat trapo ukuran kecil tapi dayanya besar. Selain itu juga power supply yang menggunakan trapo ini banyak sekali aplikasinya di dunia industri, terutama untuk rangkaian power supply. Mungkin itu aja gambaran secara garis besar mengenai trapo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.